Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu melihat mengapa Pak Odi, Ibu Else bisa perintahkan sakit pergi, ya. Ada Pak Bram, ada Ibu Esther, mereka perintahkan penyakit pergi. Mengapa orang Kristen seperti itu? Karena kita semua diberi otoriti. Tadi Pak Odi sempat singgung otoritas. Jadi kita memiliki otoritas, Bapak Ibu. Semua orang Kristen punya otoritas. Dan otoritas ini tidak hanya kita mengusir sakit, otoritas dalam diri kita. Kita punya kemampuan untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk uh, tadi mendoakan orang sakit. Kita punya otoritas untuk menentukan hidup kita. Kita punya otoritas untuk kesehatan kita. Kita punya otoritas untuk keuangan kita. Kita punya otoritas untuk rumah tangga kita. Amin. Kita punya otoritas untuk anak-anak kita. Kita punya otoritas dalam pelayanan kita. Dalam seluruh kita punya otoritas. Saya bacakan ayatnya di Efesus pasal 1. Saya mulai dari ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ini doa Paulus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, otoritas ini, saudara harus mengenal dengan benar. Yaitu roh kebenaran ini, yang menuntun kepada kebenaran. Saya baca lagi ayat yang ke-18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini otoritas ini, hikmat ini ditentukan bagi orang-orang kudus untuk saudara dan saya. Otoritas ini kita harus paham benar-benar. Authority, kuasa, ini pada setiap orang percaya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ingat, ini bekerja bagi mereka yang percaya. Bapak Ibu paham otoritas ini, authority ini, kuasa ini, dan ini bekerja bagi mereka yang percaya. Jadi jangan terjebak dengan orang-orang yang katanya dia Kristen, katanya dia pendeta, tapi dia tidak percaya. Tidak usah dengar mereka, tutup pintu. Karena mereka orang Farisi, mereka tidak percaya. Kuasa, otoritas, hikmat dari Tuhan ini. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan apa? Kekuatan kuasanya. Bapak Ibu mau tahu kekuatan kuasanya? Saya baca di ayat berikutnya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini yang penting Bapak Ibu. Waktu Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu kuasa penuh. Dan dikatakan di ayat 21, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kuasa ini bukan hanya di dunia ini saja, tapi kuasa yang akan datang. Bapak Ibu mau lihat cerita sesungguhnya? Waktu Paulus dan Silas diputuskan oleh kekuasaan dunia, dimasukkan di penjara yang paling dalam di tengah. Waktu Paulus dan Silas berdoa kepada kekuasaan yang tertinggi, langsung diputuskan hukumannya itu. Rantai-rantai diputuskan. Bapak Ibu, terjadi gempa bumi. Kalau gempa bumi yang selama Bapak Ibu dengar, langsung dicari tahu berapa korbannya. Tapi gempa bumi dari kuasa yang maha tinggi untuk kepentingan anak-anaknya, bukan berapa korban. Belenggu-belenggu diputuskan, dibebaskan. Bahkan pemimpin dari penjara bertobat. Ini otoritas yang saudara miliki dalam hidup saudara dan saya. Ini kita harus paham benar-benar anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kelihatannya kita keras. Dengan hamba Tuhan yang mengeluh,
apalagi suka minta-minta sumbangan yang menjatuhkan marwah pengikut Yesus, kita marah, kita tegur, ya kan, mempermalukan nama Tuhan. Dan ini benar, karena kita harus tahu otoritas dan wibawa ini. Di situ dikatakan juga, saya baca lagi, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat selanjutnya, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia diberikannya kepada jemaat. Ingat, semuanya taruh di bawah kaki Kristus dan diberikan kepada jemaat, kepada saudara dan saya. Jadi kita harus paham ini. Ya, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan kebenaran akan Allah. Ini anak-anak Tuhan harus paham, dia hidup dengan otoritas. Sehingga tadi Pak Bram bisa perintahkan, sakit ginjal bisa sembuh. Ada otoritas. Kita ambil otoritas terhadap tubuh kita, terhadap ginjal kita. Dan selanjutnya saya katakan, diletakkan kepada Kristus, diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Otoritas ini Bapak Ibu harus ingat benar-benar dalam hidup saudara, dalam baik di rumah, baik di kantor, baik di sawah, baik di perjalanan, baik lagi diperiksa di rumah sakit, baik lagi mengalami sakit. Kita punya otoritas, punya wibawa. Kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan saudara belum sehebat Kristus, tidak apa-apa. Bapak Ibu kan diperbaharui pikiran kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Transformasi terus setiap hari lewat firman-Nya. Karena ya memang kita belum sempurna seperti Kristus, tapi kita ditransform hari ke hari. Saya kemarin ketemu seorang ibu yang bapaknya 5 tahun lalu saya doakan sakit kanker pankreas stadium akhir. Dokter di rumah sakit di Melbourne sini, Monash, bawa pulang ke rumah, suruh ibu itu siapkan pemakaman. Dan mereka panggil saya untuk mendoakan bapaknya. Dan setelah kami doakan, dibawa lagi ke rumah sakit, sudah sembuh, tapi rumah sakit tidak mau percaya. Rumah sakit berkata, mungkin kankernya sembunyi. Jadi pakai alat semua tidak ketemu. Dan kemarin dia ketemu saya, dia bilang ini sudah 5 tahun, setiap 3 bulan diperiksa darahnya. Hari ini, waktu kemarin dia bertemu saya, rumah sakit dari Monash berikan keyakinan 100% bahwa darahnya tidak ditemukan sel kanker. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah otoritas, inilah kuasa yang saudara miliki. Hiduplah dengan otoritas wibawa kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.